Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaya dan miskin itu sudah merupakan dinamika di dalam kehidupan. Pada dasarnya, semua manusia ingin hidup kaya. Apa yang dia inginkan berhasil dengan mudah dia dapatkan. Dan juga tidak ada manusia yang ingin hidupnya serba berkekurangan. Apalagi yang dinamakan dengan hidup miskin. Namun kenyataannya, akhir-akhir ini, wahai saudaraku, banyak manusia yang mengaku hidupnya miskin. Banyak manusia yang mengaku bahwa hidupnya berkekurangan. Padahal dahulu, ketika kita mendengar kata miskin saja, sangat takut kita mendengarnya. Apa yang terbayang dalam ingatan kita ketika kita mendengar kata miskin? Yang terbayang oleh kita adalah kalau miskin itu hidup serba berkekurangan, compang-camping, jauh daripada kata cukup, melarat dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita mendengar kata kaya, apa yang terbayang oleh kita? Bahwa kaya itu adalah hidup senang, hidup berkecukupan, apa yang dia inginkan berhasil dengan mudah dia dapatkan. Cuma yang perlu kita ketahui, wahai saudaraku, hidup miskin itu berbeda dengan merasa miskin. Begitu juga sebaliknya, orang kaya berbeda dengan orang yang merasa kaya. Akhir-akhir ini, kalau kita lihat dengan fenomena yang terjadi di negeri kita ini, banyak orang sebenarnya mampu, tapi dia merasa miskin. Dia sebenarnya bisa untuk memberi, tapi justru dia lebih senang menerima. Apalagi dengan adanya wabah musibah COVID-19 atau coronavirus ini. Sudah banyak analisis daripada ekonom bahwa ekonomi bangsa Indonesia ini bisa saja jatuh di bawah 2%. Artinya memang dari seluruh lini mengalami kemunduran. Ini adalah situasi yang tidak normal. Jangan kita bandingkan dengan situasi yang normal. Banyak kita lihat para pengusaha yang punya warung, yang punya perusahaan mem-PHK karyawannya atau memberhentikan karyawannya. Jangan, wahai saudara, kalau bisa pertahankanlah. Sebab selama ini kalau kita bandingkan dengan situasi normal, ya wajar kita punya penghasilan cukup. Tapi sekarang situasinya kan sudah berbeda. Kalau orang bersedekah ketika punya uang, itu biasa. Kalau orang bersedekah ketika uangnya banyak, ketika situasi normal, itu biasa. Tapi cobalah kita bersedekah dalam situasi yang sulit. Membantu orang dalam situasi yang tidak normal. Maka ini pahalanya sungguh luar biasa. Makanya berusahalah kita untuk berbuat yang terbaik, walaupun sesungguhnya kondisi kita sedang tidak baik. Kaum muslimin, saudaraku sebangsa dan setanah air. Kemudian juga kegelisahan sekarang ini banyak melanda kita. Mulai dari para pejabat, rakyat jelata, pengusaha, pekerja ojek online dan sebagainya, semuanya hari ini gelisah. Cuma kata Allah, ya seperti dalam surah Al-Ma'arij itu ya, ayat ke-24, kata Allah, wallazina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Orang yang tidak gelisah itu dikecualikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang di dalam hartanya terdapat hak-hak untuk orang tertentu yang akan diberikannya kepada fakir miskin dan orang yang meminta-minta. Jadi kalau orang terbiasa memberi, terbiasa mengasihi, maka kegelisahannya akan berkurang. Tetapi kalau orang terbiasa dengan untung yang besar, terbiasa dengan laba yang berlipat-lipat, maka hari ini dia akan sangat mengalami kecemasan yang luar biasa. Sebab selama ini mungkin ketika lebaran masuk, untung usaha kita sekian. Sekarang untung sudah tidak ada, bahkan modal pula yang terkuras. Tapi inilah tantangan bagi kita. Mampu tidak kita, harta kita itu sebagiannya kita berikan kepada orang-orang yang berhak.
Kemudian di dalam ayat berikutnya kata Allah, allazina hum yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang membenarkan akan adanya hari akhirat. Kalau kita bayangkan kaum muslimin, saudaraku sebangsa dan setanah air, orang yang meyakini bahwa dunia ini sifatnya sementara, pasti dia tidak akan terlalu mencintai kehidupan dunia ini. Kadang-kadang kita deposito kita yang banyak di bank, kemudian harta kita yang menumpuk-numpuk selama ini kesempatan untuk kita berbagi dengan saudara kita. Yakinilah ini saja baru macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalang kabut manusia dibuatnya. Apalagi kalau seandainya seminggu lagi kiamat akan terjadi umpamanya. Apa yang diperbuat oleh manusia? Pasti manusia berebut memberikan emasnya, berebut memberikan mobilnya, berebut untuk bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Karena memang harta ini tak ada yang bisa kita bawa mati. Harta itu bisa kita bawa mati apabila kita sedekahkan, apabila kita berikan kepada orang lain. Jadi makanya oleh sebab itu dalam situasi yang seperti ini, apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita, berikanlah. Apa yang bisa kita bantu kepada orang lain, bantulah. Jangan kita selalu merasa hidup miskin sehingga kita pula yang meminta-minta, padahal sesungguhnya kita mampu untuk membantu orang lain yang berada di sekitar kita. Apa saja, walaupun air minum, walaupun hal-hal yang ringan, apa yang bisa kita bantu, berbuat baiklah. Kaum muslimin, saudaraku sebangsa dan setanah air, begitu juga bagi saudara-saudaraku yang menerima bantuan, mari kita bersyukur terhadap apa yang kita terima itu. Jangan banyak kita saling menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini, itu, dan lain sebagainya. Oh, di data-data terus, tapi bantuan belum juga datang, dan lain sebagainya. Ini kan sikap yang tidak baik. Makanya oleh sebab itu kata Rasul mengajarkan kepada kita, qad aflaha man aslama warusiqa kafafa wa qana'ahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang Islam, kata Rasul. Kemudian dia diberi oleh Allah rezeki yang cukup. Kemudian setelah diberi rezeki yang cukup, dia merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia Islam, diberi rezeki yang cukup, kemudian dia qanaah terhadap apa yang diberikan itu. Ini adalah sumber kebahagiaan. Makanya oleh sebab itu juga di dalam sebuah hadis lain juga dikatakan oleh Rasul, man la yashkuru qalila la yashkuru katsira. Siapa yang tidak pandai bersyukur dengan yang sedikit, maka dia juga tidak akan pernah pandai bersyukur dengan hal yang banyak. Makanya kita terima situasi ini dengan senang, dengan sikap optimis, dan berusaha kita untuk berbuat yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena bagaimanapun sedikit yang kita perbuat, kadang-kadang Allah datangkan pahala yang berlipat ganda, dan Allah angkat derajat kita dengan kebaikan itu. Itu saja barangkali pada episode ini. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama membawa manfaat dan kita bisa menghadapi musibah ini dengan tenang dan sambil berdoa dan berharap mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan kita bisa kembali dalam situasi yang normal. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.